Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Renungan kita pada hari ini Minggu 10 Oktober 2021 dengan judul Kita Berbuah Hanya Ketika Kita Tinggal di dalam Kristus. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Alasan mengapa kita tanpa peduli menikmati dosa adalah karena kita tidak melihat Yesus. Kita tidak akan menganggap enteng dosa. Apakah kita yakin bahwa dosa melukai Tuhan ketika pikiran yang benar tentang karakter Allah akan memampukan kita untuk secara tepat mewakili Dia kepada dunia? Kekerasan, kekasaran, dalam kata-kata atau perilaku, ucapan jahat, kata-kata yang penuh gairah, tidak bisa ada dalam jiwa yang memandang Yesus. Barang siapa yang berada di dalam Kristus, berada dalam atmosfer yang melarang kejahatan dan tidak memberikan alasan sedikit pun untuk hal semacam ini. Kehidupan rohani tidak dipupuk dari dalam, tetapi diambil dari nutrisinya Kristus, seperti yang dilakukan cabang dari anggur. Kita berada pada Kristus setiap saat. Dia adalah sumber kehidupan kita. Semua bentuk luar kita, doa, puasa, dan mempersembahkan sedekah tidak dapat membatalkan pekerjaan Roh Allah dalam hati manusia. Ketika seorang sepenuhnya dikosongkan dari diri sendiri, ketika setiap Allah yang dibuang dari jiwa diisi oleh masuknya Roh Kristus, iman yang memurnikan jiwa dari kekotoran, dia adalah cabang dari pokok anggur sejati dan menghasilkan banyak tandan buah untuk kemuliaan Allah. Apa karakter yang dimiliki buah? Buah roh adalah kasih, bukan kebencian, sukacita, bukan duka, damai, bukan kejengkelan, kecemasan, dan cobaan yang dibuat. Itu adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu cabang tidak akan bersandar pada cabang yang lain. Berasal dari pohon anggur induk hanya dengan penyatuan pribadi dengan Kristus. Dengannya setiap hari kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Karunia kita, tujuan kita, semua bersandar pada penyatuan kita dengan Kristus dan tingkat iman yang kita jalankan di dalam Dia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat jelas menjadi poin penting bagi kita. Saudara dan saya tidak akan dapat berbuah jikalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Dan jikalau kita tinggal di dalam Kristus, maka itu akan terlihat dalam kehidupan kita, dalam sikap, perkataan, perilaku setiap hari. Kebenaran-kebenaran itu akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan pada hasilnya, maka buah-buah roh itu akan muncul menjadi perwujudan daripada hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya kita akan ditolong dengan kuasa Tuhan, dimampukan untuk dapat menjadi anak-anaknya yang akan memancarkan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur oleh karena berkat-Mu juga menjadi bahagian kami. Kami mendapatkan kekuatan lewat perenungan ini. Biarlah kami akan terfokus dan tinggal kepada Tuhan. Kami terhubung kepada pokok yang sesungguhnya, sehingga nutrisi-nutrisi kerohanian kami akan peroleh, memampukan kami berjalan, bersikap, berkata-kata, berpikir, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga buah-buah roh akan muncul di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Pada saat kami menyatukan doa kami, biarlah Tuhan mendengar dan memberikan kiranya kasih karunia-Mu, damai sejahtera yang datangnya dari sorga. Berkati umat-umat-Mu di dalam pekerjaan. Berikanlah kiranya
berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga kebutuhan, keperluan dapat terpenuhi, dan umat-Mu dapat menjadi saluran kasih. Memberkati umat-umat-Mu yang sementara dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga melalui pemulihan itu iman selalu dikuatkan. Ya Bapa, terkhusus pada pagi hari ini, Hamba-Mu berdoa bila mana di sepanjang minggu ini umat-umat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun mereka, biarlah Tuhan akan menambahkan umur panjang, diiringi dengan kesehatan, dan juga Tuhan isi dengan berkat-berkat dari sorga, sehingga sukacita ada dalam hidup mereka untuk dapat memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kiranya berkat-berkat yang sama menjadi bahagian kami semua. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.